Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Adik-adikku, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat waktu luang, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'matani maghbulun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang dimana hambaku melalaikan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tak luput juga kita selawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan, yang telah membantu kita, yang telah berjuang untuk ajaran Islam dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang, dari zaman onta sampai zaman Toyota. Ya, adik-adik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini yang nantinya kita akan mempelajari dan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6 di hari Rabu ini. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Tentang kalimat Asmaul Husna As-Samad, kemudian kalimat Asmaul Husna Al-Muqtadir. Apa sih Al-Muqtadir? Apa sih As-Samad, Bapak? Nah, insya Allah nanti kita akan membahas di dalam. Baik, yang pertama adalah memahami makna As-Samad. Arti as-somad adalah yang menjadi tumpuan, yang maha dibutuhkan, atau tempat bergantungnya makhluk. Allah memiliki Asmaul Husna as-somad yang berarti Allah adalah Tuhan yang maha dibutuhkan. Semua makhluk di dunia ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, surat ke-112 ayat kedua. Semua makhluk memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Ia membutuhkan makan, tempat tinggal, dan keperluan lainnya. Semua itu tergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah. Allah yang mengatur rezeki manusia hingga ada yang kaya, kemudian dan ada yang miskin. Dan Allah akan melihat mana hambanya yang rajin dan mana hambanya yang malas. Kemudian Allah juga menilai mana hambanya yang jujur dan mana hambanya yang pendusta. Maka dari itu, semua rezeki yang mereka dapatkan itu sudah Allah tentukan untuk makhluk-makhluknya yang telah hidup di muka bumi ini. Maka dari situ adik-adik, kita harus memahami apa makna as-somad ini. Yaitu apa? Makna as-somad adalah maha dibutuhkan, tempat bergantungnya makhluk menjadi tumpuan. Itulah makna as-somad. Jadi kenapa dinamakan as-somad? Karena kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaannya Allah, kita membutuhkan Allah untuk tetap hidup di muka bumi ini. Karena kalau nggak ada Allah, kita gimana cara hidup? Kita meminta apa? Ya, karena kalau misalkan kita lagi kepepet, lagi ada masalah, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengadahkan tangan. Ya, makanya dari situ nama Allah yaitu Asmaul Husna As-Samad, yang dimana artinya maha dibutuhkan. Kemudian selanjutnya, meyakini Allah memiliki Asmaul Husna As-Samad. Sebagai orang muslim, kita harus meyakini bahwa Allah bersifat As-Samad. Keyakinan tersebut dibuktikan dalam perilaku sebagai berikut. Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adik-adik. Siapa yang sholatnya atau ibadahnya kadang suka bolong-bolong? Nah, ini harus denger nih. Supaya nantinya kalau misalkan ibadahnya bolong-bolong berarti nggak meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat as-somad. Nah, tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik. Ibadah merupakan bukti bahwa kita membutuhkan Allah. Nah, kemudian pelaksanaan ibadahnya sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan sholatnya bolong-bolong, kalau misalkan sholatnya ditinggalin, bagaimana caranya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ayo, lewat apa lagi kita bersyukur? Masa cuma lewat
alhamdulillah dapat ini, tapi kita nggak ada bukti gerakan untuk bersyukur kepada Allah dengan cara ibadah atau sholat. Ya, seperti itu adik-adik. Pertama, rajin beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang meyakini bahwa semua kenikmatan, semua keselamatan, dan semua kebahagiaan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kepada Allah, orang akan terhindar dari penderitaan, musibah, dan kesusahan. Maka dari itu, di segala keadaan kita dianjurkan untuk mengangkat tangan kita, mengadahkan tangan kita, mengucapkan kalimat Asmaul Husna, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta apapun yang kita inginkan di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ insya Allah kita akan terhindar dari penderitaan, terhindar dari musibah, dan terhindar dari kesusahan. Dan termasuk dalam meyakini Allah memiliki sifat as-somad, adik-adik. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Allah menyukai hambanya yang suka berbuat kebaikan. Setiap perbuatan kebaikan, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah akan memberikan keperluan hambanya yang suka berbuat kebaikan. Nah, semakin banyak berbuat kebaikan, maka semakin banyak pula lipatan-lipatan pahala yang nantinya Allah akan berikan. Nah, ini adik-adik penting nih, memperbanyak amal soleh. Nah, kita harus ibarat kata berlomba-lomba adik-adik. Bukan cuma berlomba-lomba dalam 17 Agustusan ya. Karena kemarin kan habis 17-an nih, semangat banget lomba makan kerupuk, lomba lompat karung. Nah, maka dari itu pula, jangan sampai ibadah kalah lomba, kalah semangat. Nah, 17-an semangat, jangan sampai amal soleh, ibadah yang kita cari di muka bumi ini juga melempem gitu loh. Kita harus semangat juga adik-adik. Maka dari situ perkuatlah niat untuk memperbanyak amal soleh. Maka dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbagus amal soleh, kita akan mendapatkan pahala yang banyak nantinya adik-adik. Ya insya Allah nantinya kita bisa membantu kedua orang tua kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Membantu orang-orang keluarga kita yang insya Allah nanti kita akan membantu menarik orang-orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu adik-adik. Tentang penjelasan dari as-somad. Bagaimana memahami makna as-somad dan bagaimana meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna as-somad. Ya, harus paham, harus memiliki sifat meyakini bahwasanya Allah nih memiliki sifat as-somad, yaitu yang maha dibutuhkan. Nah, atau tempat tergantungnya para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan rajin beribadah, kemudian selalu berdoa, kemudian yang ketiga memperbanyak amal soleh. Ya, seperti itu adik-adik. Itu penjelasan dari as-somad. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penjelasan al-muqtadir. Memahami makna al-muqtadir. Arti al-muqtadir adalah yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala menguasai alam semesta beserta isinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya. Semua yang ada di alam semesta ini tunduk kepada Allah. Nah, kemudian terdapat peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwasanya Allah ini maha penguasa adik-adik. Contohnya yang pertama, seperti terjadinya siang dan malam secara teratur. Mungkin adik-adik cuma mengira bahwasanya siang dan malam itu karena terjadi perputaran matahari. Ya, tapi matahari pun yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi siang dan malam? Maka dari itu perputaran poros ini masuk ke IPA ya adik-adik. Afwan nih masuk ke IPA sedikit nih. Perputaran poros para planet-planet itu ya, ada Pluto, Neptunus, Saturnus itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rapihnya. Maka dari itu bisa siang, misalkan contohnya siang di bumi, nanti di Neptunus udah malam. Kayak gitu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kemudian yang kedua, terjadi perbedaan musim di setiap negara. Ya, seperti Indonesia nih. Musimnya cuma ada dua, panas sama dingin. Panas, dingin, panas, dingin. Gitu terus ya. Nah, tapi kalau di Eropa ada empat. Ada musim semi, musim gugur, musim kemarau. Musim kemarau ya. Kemudian musim salju. Wah, banyak sekali. Musim hujan, afwan bukan musim kemarau adik-adik. Musim kemarau cuma di Indonesia. Musim semi, musim gugur, musim hujan, kemudian musim salju. Ya, itu ada 4. Insya Allah. Banyak sekali ya. Nah,
Kemudian yang ketiga ada kelahiran dan kematian manusia. Bagaimana yang kita lihat, Masya Allah teman-teman, kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita untuk berada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan semoga mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah termasuk bukti dari berkuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, karena adanya kelahiran dan di situ pula adanya kematian. Kemudian yang keempat, terjadinya bencana alam, yang dimana adik-adik juga sudah tahu ya, banyak sekali bencana alam yang terjadi di muka bumi ini. Itulah Allah yang memerintahkan. Kalau Allah nyuruh tsunami, maka di situ pula tsunami. Nah, itulah bentuk bahwasanya Allah tuh maha penguasa di alam semesta ini. Ya, baik adik-adik. Semua peristiwa tersebut tidak terjadi dengan sendirinya. Nah, Allah mengatur dan menghendaki terjadinya peristiwa itu. Nah, kekuasaan Allah tidak terbatas karena Allah menguasai segala yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qamar Allah berfirman ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhadha azizin muqtadir. Yang artinya mereka mendustakan mukjizat kamu semuanya, maka kami akan azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Surat Al-Quran, surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 42. Ya, di mana Allah telah berfirman, mereka mendustakan mukjizat kamu semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ngeri ya azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita nanti di padang mahsyar ketika penimbangan amal dan dosa, insya Allah kita diberikan kemudahan, insya Allah kita diberikan amal saleh yang banyak yang nantinya akan membantu kita masuk ke dalam surga ya adik-adik. Maka dari situ perbanyak amal saleh yang dimana tadi kita sudah bahas, perbanyak amal saleh, berlomba-lomba memperbanyak amal supaya nantinya kita masuk ke dalam surganya Allah dan tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak spill sedikit tentang azab. Nah, azab terendah itu siapa sih yang mendapatkannya adik-adik? Nah, azab terendah berarti kan neraka paling ringan ya. Siapa sih? Pamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang paling ringan aja. Masya Allah, yang paling ringan aja. Make sendal dari neraka, kepalanya mendidih, Masya Allah, bukan main azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ kita harus hati-hati, kita harus was-was untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang Allah larang di muka bumi ini. Nah, kalau bisa kita memperbanyak apapun yang Allah perintahkan supaya pahala kita banyak, supaya kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya. Banyakkan tentang azab nanti takut ya kita ya. Ya, kemudian selanjutnya meyakini Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Muqtadir. Apakah kalian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Kuasa? Nih, Bapak tanya nih, apakah kalian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Kuasa? Nah, kalau meyakini, ada beberapa bukti jika seseorang meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Muqtadir. Antara lain sebagai berikut adik-adik. Yang pertama, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Mengakui kekuasaan Allah berarti mengakui semua perintah dan larangannya. Semua perintah dan larangannya dalam agama berasal dari Allah. Dan Allah menetapkan perintah dan larangannya untuk kebaikan para manusia. Nah adik-adik, yang pertama ini penting juga mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terus-terusan melanggar perintah Allah, terus-terusan mendapatkan dosa, nah yang tadi Bapak jelaskan tentang neraka. Nah, tuh bayangin tuh betapa ngerinya. Ya, maka dari situ dengan seperti itu kita harus lebih semangat lagi. Nah, setelah mendengarkan tentang neraka, kita juga harus mendengarkan tentang surga adik-adik. Jangan sampai kita dengar takutnya doang tapi nggak dengar nikmatnya. Surga itu, Masya Allah, ada sungai susu, sungai khamar. Yang di dunia ini kita nggak boleh minum itu, tapi di surga itu banyak, ada mengalir. Ada bidadari-bidadari, Masya Allah. Kita dibangunkan istana, apapun di situ kita ada. Nah, dengan seperti itu kita mengetahui surga itu nikmat, maka dengan itu kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam
mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu adik-adik. Kemudian yang kedua, menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, ini nih yang Bapak tunggu-tunggu, menjaga dan melestarikan lingkungan. Bapak rasa sih ya, mungkin Bapak juga kadang kita suka buang sampah sembarangan adik-adik. Buang sampah sembarangan, entah sampah es, pop es, sampah cilok, sampah cilor. Oh, banyak sekali sampah-sampah yang sudah kita buang, tapi kita lupakan. Ya, maka dari situ tugas manusia adalah menjaga kelestarian lingkungan adik-adik. Allah menciptakan alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Meyakini kekuasaan Allah itu dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan agar tidak rusak. Nah, penjelasan ini sangat menampar sekali kepada kita yang suka membuang sampah atau merusak lingkungan. Ya, termasuk mungkin Bapak juga dan adik-adik juga kita sama-sama introspeksi diri bahwasanya dengan kita membuang sampah, dengan kita merusak lingkungan, mematahkan pohon, menebang pohon, mencabut akar pohon, entah membuang kotoran dimanapun itu, nah itu termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin yang mengakui bahwasanya Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Muqtadir, maka kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan adik-adik. Harus dimulai dari sekarang. Adik-adik kan kelas 6. Harus dimulai berarti dari kelas 6. Walaupun sebelum kelas 6 mungkin adik-adik sudah membuang puluhan ribu sampah mungkin ya. Nah, nggak apa-apa. Tobat kepada Allah, ya Allah. Aku nggak mau buang sampah lagi. Aku mau jaga lingkungan yang telah Allah berikan kepada kami. Nah, doa kepada Allah kemudian mulai dari kelas 6 ini kalian harus menjaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Buang kotoran pada tempatnya. Bukannya menebang pohon, tapi menyuburkan pohon, disiram terus. Seperti itu adik-adik. Dengan seperti itu, berarti kita sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Muqtadir. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, tidak bersikap takabur. Nah, Bapak spill sedikit nih, apa sih takabur? Takabur itu adalah sombong. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah berfirman, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga nih. Peringatan nih, tidak akan pernah masuk ke dalam surga adik-adik. Bayangin, tidak boleh masuk surga. Mencium baunya aja nggak boleh. Nggak boleh masuk surga ini adik-adik. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Nah, tidak boleh masuk ke dalam surga jika di hatinya itu terdapat sekecil biji zarrah. Biji zarrah tuh kayak biji sawi adik-adik. Sawi, kecil banget. Dari kesombongan. Wah, apa itu kesombongan? Innal kibr batorul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, itu adik-adik harus dijauhi. Karena apa? Ngeri. Kalau kita sombong, yang kita dapat apa? Nggak bisa masuk surga, kata Rasulullah. Ngeri banget adik-adik, kita harus menjauhi. Nah, sebagai penjelasan ini kita perhatikan lagi, tidak bersikap takabur yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak boleh sombong. Orang yang sombong merasa bahwa dirinya lah yang berkuasa, padahal hanya Allah yang berkuasa. Nah, orang beriman memiliki sifat tawadu adik-adik, yaitu baik di hadapan Allah maupun baik di hadapan manusia. Nah, sikap takabur ini juga tidak boleh termasuk ke dalam syirik kecil. Nah, karena di muka bumi ini yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang punya. Karena Allah yang buat gitu loh. Allah yang buat muka bumi ini. Terus kita kan numpang, masa kita sombong? Gitu kan? Wah, nggak boleh. Karena yang ditakutkan ketika kita sombong, kita merasa bahwasanya kita lah yang paling kuat dan kita lah yang paling berkuasa ya. Itu termasuk dalam syirik kecil yang tidak mengeluarkan dalam Islam, dosanya tidak diampuni tapi dia tidak keluar dalam Islam. Seperti itu. Kalau dosa besar, dia dosanya tidak diampuni dan dia secara otomatis mengeluarkan dari Islam. Nah, tapi kalau dosa kecil, syirik kecil itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, diampuni dengan taubatan nasuha dan tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti itu. Terus diperhatikan. Takabur ini nggak boleh, sombong ini nggak boleh. Harus ditanamkan nih dalam otak, dalam pikiran dari sekarang, dari kelas 6. Nggak boleh takabur, takut nanti dosanya besar.
nggak boleh sombong. Tuh, nggak boleh sombong. Weh, gua habis menang nih juara lompat karung juara satu. Ah, lu apaan lu? Nggak boleh tuh adik-adik. Itu harus kita jauhi sifat sombong tersebut ya. Karena apa? Karena ditakutkan nantinya kita merasa bahwasanya diri kita lah yang paling kuat dan diri kita lah yang paling nomor satu. Nah, tidak boleh. Karena nomor satu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu adik-adik penjelasan sedikit tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah Al-Muqtadir dan As-Somad. Yang sudah Bapak jelaskan, Bapak ringkas dari makna As-Somad, kemudian makna Al-Muqtadir, dan kemudian eh, tentang cara bagaimana meyakini kiat-kiat meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat As-Somad dan Al-Muqtadir. Baik adik-adik. Nah, ini sudah masuk kita ke tugas pelajaran PAI pada hari ini, yaitu Bapak memberikan sedikit tugas, ya, cuma dua nih kan. Ya, yang pertama memberikan foto rangkuman tentang pelajaran hari ini. Berarti tentang penjelasan tentang surat Asmaul Husna, As-Somad, kemudian Asmaul Husna Al-Muqtadir. Penjelasan beserta bagaimana cara meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat Asmaul Husna tersebut. Kemudian yang kedua, menghafal arti dari Asmaul Husna yang dibahas. Ya, berarti arti dari As-Somad dan arti dari Al-Muqtadir. Cukup dua ini doang ya. Ini nggak banyak-banyak kan tugas dari Bapak. Cuma sedikit kan, berarti harus bisa ya dikumpulkan sebelum hari esok. Berarti sebelum hari Kamis. Berarti dikumpulkannya malam, nggak boleh malam sih ya, sebenarnya harus cepat aja. Cuman Bapak memberikan dispensasi supaya lebih santai saja mengerjakannya, lebih soft aja, lebih pelan ya, karena mungkin adik-adik juga supaya lebih cepat dapat memahami. Bapak lebih baik lama memahaminya tapi benar-benar paham daripada cepat memahaminya tapi lupa gitu loh ya. Baik adik-adik, cuma dua tugas, memberikan foto rangkuman tentang pelajaran hari ini, kemudian menghafalkan arti dari Asmaul Husna yang dibahas. Baik, itu saja penjelasan dari Bapak dan tugas yang Bapak berikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Bapak, langsung chat ke Bapak. Apapun itu, insya Allah jika Bapak mampu untuk menjawabnya dengan kadar ilmu yang Bapak miliki, insya Allah nanti akan Bapak jawab sesuai ilmu. Ya, baik, itu saja penjelasan atau pelajaran pada hari ini. Jika ada kesalahan itu datangnya dari Bapak dan dari syaitan. Nah, jika ada kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dimurojaah pelajaran yang telah Bapak berikan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.